Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seka Anggita Maulidina dari semester 2C, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat beberapa bab mengenai hukum pidana. Bab 1. Pengertian hukum pidana. Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu strafrecht. Straf berarti pidana dan recht berarti hukum. Hukum pidana atau strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum dengan kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan perseorangan. Hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material atau hukum pidana substantif dan hukum pidana formal atau hukum pidana adjektif. Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Sumber hukum pidana diantaranya yaitu 1. KUHP atau WVSNI, mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. 2. Peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 3. Memori Penjelasan KUHP atau MVT. 4. Hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial, dasar hukum pidana adalah pasal 131. Is jo Algemene Bevaligen van Wetgeving (AB). Dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951, Pasal 5 Ayat 3 Sub B. Bab 2. Tindak pidana atau strafbaarheid atau delik. Istilah ini banyak dipergunakan tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Contohnya diantaranya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi. 2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkotika. Dan 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan lain-lain. Unsur-unsur tindak pidana. Unsur objektif diantaranya yaitu 1. Perbuatan atau kelakuan manusia. 2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. 3. Unsur melawan hukum atau wederstrafrecht. 4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana. 5. Unsur yang memberatkan pidana. 6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Kemudian, unsur subjektif diantaranya yaitu 1. Kesengajaan atau dolus. 2. Kealpaan atau culpa. 3. Niat atau fournement. 4. Maksud atau ogme. 5. Dengan rencana terlebih dahulu atau made for the best rate. Dan 6. Perasaan takut atau fresh. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRZO, pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVS RI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, WVS RI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaharuan KUHP diantaranya yaitu 1.
alasan politis. 2. Alasan sosiologis. 3. Alasan praktis. Dan 4. Alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP diantaranya yaitu 1. Kriminalisasi. 2. Dekriminalisasi. 3. Rekriminalisasi. 4. Depenalisasi. Dan 5. Mitigasi. Metode pembaharuan KUHP diantaranya yaitu 1. Evolusi atau evolusionis. 2. Kompromis. 3. Global. Bab 4. Hubungan sebab akibat. Kausalitas atau kausalite. Tujuan dari ajaran sebab akibat diantaranya yaitu 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. 2. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan. Maka, untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Itulah penjelasan secara singkat beberapa bab mengenai hukum pidana. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.